Pernah gak sih kalian ngebayangin suatu hari nanti kita datang ke tempat pengisian bahan bakar, tapi bukan untuk mengisi bensin ataupun solar, melainkan untuk mengisi listrik. Tidak ada lagi suara raungan mesin yang berisik, tidak ada lagi asap knalpot yang keluar dari kendaraan. Kedengarannya seperti kota modern di masa depan, tapi kenyataannya itu sudah terjadi saat ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Mardika Hasan dengan NIM 210701314014018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mobil listrik di 2026 yang semakin meningkat. Apakah benar itu menjadi sebuah solusi di masa depan? Atau hanya sekedar tren sementara? Nah, jika kita melihat kondisi saat ini, transportasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang terus meningkat. Salah satunya adalah harga bahan bakar minyak yang terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal ini tentu berdampak bagi pengeluaran masyarakat, terutama bagi mereka-mereka yang menggunakan kendaraan setiap hari. Menggunakan kendaraan untuk pergi bekerja, pergi sekolah, atau bahkan mereka-mereka yang menggunakan kendaraan untuk mencari uang, seperti taksi maupun kendaraan lainnya. Selain itu ada masalah yang tidak kalah penting, yaitu adalah masalah polusi udara. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung memiliki udara yang sangat buruk akibat emisi gas kendaraan. Gas buang yang dihasilkan tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan manusia. Contohnya seperti gangguan pernapasan. Penggunaan bahan bakar juga berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, apabila tidak ada perubahan, maka dampak yang dihasilkan akan semakin besar di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi transportasi yang jauh lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah kendaraan listrik atau electric vehicle. Banyak orang yang bertanya-tanya kayak, apa sih kendaraan listrik itu? Nah, jadi kendaraan listrik atau electric vehicle merupakan kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga utamanya. Berbeda dengan kendaraan konvensional yang masih menggunakan bensin ataupun solar. Kendaraan listrik mengandalkan baterai sebagai penyimpan energi. Energi listrik kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang terhubung langsung dengan roda. Dan secara teknisnya, energi listrik dari baterai dialirkan ke inverter yang berfungsi untuk mengubah arus listrik dari DC menjadi AC. Proses ini juga yang memungkinkan bahwa motor listrik bekerja secara optimal dan efisien. Nah, dikarenakan kendaraan listrik tidak menggunakan proses pembakaran, sehingga kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang seperti karbon dioksida. Hal inilah yang menjadi kendaraan listrik lebih ramah lingkungan. Selain itu, sistem pada kendaraan listrik juga lebih sederhana karena memiliki lebih sedikit komponen dibandingkan mesin konvensional. Hal ini yang membuat kendaraan listrik lebih efisien dalam perawatan dan penggunaan jangka panjang. Di Indonesia sendiri sudah banyak kendaraan listrik, contohnya seperti Tesla, BYD, Wuling, dan sebagainya. Fakta dan tren mobil listrik di 2026 menunjukkan peningkatan yang sangat-sangat signifikan berdasarkan berbagai sumber berita seperti yang dikutip oleh Detikokto dan Kompas.com. Penjualan mobil listrik mengalami lonjakan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan peningkatan ini hampir mencapai 300% yang menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan listrik semakin besar. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju, sudah mulai terlihat juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan sekarang banyak produsen otomotif yang berlomba-lomba untuk mengembangkan kendaraan listrik dengan berbagai inovasi teknologi terbaru. Contohnya seperti Toyota
Hyundai, dan masih banyak lainnya. Selain itu, pemerintah juga mulai memberikan dukungan seperti insentif dan pembangunan infrastruktur. Namun, apabila dibandingkan dengan kendaraan konvensional, kendaraan berbahan bakar minyak pada saat ini masih mendominasi. Tetapi kendaraan konvensional menghasilkan emisi yang cukup tinggi dan berdampak pada lingkungan. Sementara itu, kendaraan listrik menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kendaraan konvensional masih mendominasi saat ini di Indonesia, tetapi kendaraan listrik mulai menjadi pilihan yang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan kendaraan listrik juga menunjukkan tren yang sangat-sangat positif. Jumlah kendaraan listrik telah mencapai lebih dari 400.000 unit pada tahun 2026 ini, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, infrastruktur seperti charging station juga terus berkembang di berbagai daerah. Hal ini mempermudah masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik tanpa harus khawatir kehabisan daya. Menariknya, kendaraan listrik tidak hanya digunakan di kota-kota besar, tetapi juga sudah banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sekarang banyak orang-orang yang menggunakan kendaraan listrik untuk perjalanan jauh. Hal ini yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai percaya dan beradaptasi dengan teknologi kendaraan listrik. Dengan perkembangan ini, kendaraan listrik mulai beralih dari sekedar alternatif menjadi kebutuhan. Nah, kendaraan listrik juga memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya semakin diminati oleh masyarakat. Yang pertama, dari sisi lingkungan. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan. Kedua, dari sisi ekonomi, biaya operasional kendaraan listrik cenderung lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional karena harga listrik lebih stabil dibandingkan harga bahan bakar minyak. Sekarang juga harga pajak kendaraan listrik itu lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional. Dan sekarang pemerintah mendukung kendaraan listrik untuk dibebaskan dari ganjil genap yang ada di Jakarta. Yang ketiga, dari sisi teknologi, kendaraan listrik dilengkapi dengan fitur-fitur yang modern yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Selain itu, kendaraan listrik juga memiliki tingkat kebisingan yang lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Dengan berbagai kelebihan tersebut, tidak heran jika kendaraan listrik semakin populer di Indonesia. Namun, di balik itu semua, kendaraan listrik juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi dibandingkan kendaraan konvensional. Yang kedua, infrastruktur pengisian daya yang belum merata di seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. Yang ketiga, itu ada waktu pengisian baterai yang masih cukup lama dibandingkan dengan mengisi bahan bakar kendaraan konvensional. Selain itu, daya tahan baterai juga menjadi perhatian bagi pengguna. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai kekurangan ini diharapkan dapat terus diperbaiki di masa depan. Jadi, sekarang kita membahas apakah ini sebuah solusi masa depan atau cuma tren sementara. Nah, jika kita melihat secara keseluruhan, kendaraan listrik memang menawarkan banyak keunggulan, terutama dalam hal efisiensi dan keberlanjutan lingkungan. Namun, tantangan yang ada juga tidak bisa diabaikan. Menurut saya, kendaraan listrik bukan hanya sekedar tren, tetapi juga merupakan langkah awal menuju perubahan besar dalam sistem transportasi. Perubahan ini tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Keberhasilan kendaraan listrik sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Jadi, kesimpulannya, kendaraan listrik merupakan solusi transportasi masa depan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Kendaraan listrik bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang gaya hidup.
dan kesadaran diri terhadap lingkungan. Meskipun masih memiliki beberapa tantangan, perkembangan teknologi dan dukungan berbagai pihak menjadikan kendaraan listrik bukan sekedar tren, melainkan kebutuhan di masa depan. Kita bisa melihat bahwa kendaraan listrik bukan hanya tentang inovasi teknologi, tapi juga bagian dari perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Jadi, menurut teman-teman semua, apakah kendaraan listrik merupakan sebuah solusi untuk masa depan atau hanya sekedar tren sementara? Dan apakah kita sudah siap untuk beralih ke kendaraan listrik? Sekian dari saya, terima kasih.